Bengawan Solo, riwayatmu kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di tepi Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa Indonesia, luar biasa. Dan saat ini saya juga berada di kota Solo atau kota Surakarta. Nah, ini adalah jembatan yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo di kota Solo ya. Di sebelahnya ada Hotel Swiss Bell ya. Dan pagi hari cuacanya berawan atau mendung, pemirsa. Ini luar biasa ya. Sungai Bengawan Solo sekali lagi sungai terpanjang di Pulau Jawa. Panjangnya kurang lebih 600 km ya, sangat panjang sekali yang membentang dari daerah istimewa Yogyakarta ya, hulunya, kemudian di Jawa Tengah sini di Solo sampai muaranya ya menuju ke laut di utara pantai utara Jawa ya, di Jawa Timur begitu. Nah, Sungai Bengawan Solo ini tadi yang saya nyanyikan sekilas itu diciptakan oleh atau komponisnya adalah Bapak Gesang ya. Nah, ini sungai terpanjang di Pulau Jawa yang hulunya atau sumbernya itu, pemirsa ya, itu ada Bendung Tirtonadi dari arah Pegunungan Sewu ya. Pegunungan Sewu di tepi Gunung Merapi, Gunung Merbabu ya, kemudian Liman ya, sampai kepada Jawa Timur ya. Sungai Bengawan Solo ini tidak pernah surut ya. Dan pemirsa bisa saksikan ini lebarnya sangat lebar sekali Bengawan Solo ini. Dan secara umum kalau kita membahas sungai ada hulu ya. Hulu itu sumbernya, artinya sungai ini airnya dari mana sumbernya. Kemudian ada daerah aliran sungai ya yang mengalirkan sampai kepada muara. Muara itu puncaknya ya, yaitu sampai kepada laut. Biasanya kalau sudah nyampe laut di muara itu terbentuk yang namanya delta ya. Biasanya bentuknya segitiga begitu, yaitu endapan-endapan tanah atau lumpur begitu yang dibawa dari hulu sampai sepanjang daerah aliran sungai begitu. Termasuk Sungai Bengawan Solo ini ya. Selain yang terpanjang juga Sungai Brantas ya di Pulau Jawa ini. Nah, Sungai Bengawan Solo ini pemirsa, ini luar biasa ya. Jadi sungai ini begitu sangat penting sekali bagi kehidupan ya, termasuk bisa disaksikan ada kalanya dibuat bendungan begitu ya. Artinya airnya dibendung begitu. Yang fungsinya kita tahu kalau kita bicara bendungan, selain untuk pariwisata, bisa untuk perikanan, kemudian juga untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. Artinya sebagai sumber energi begitu ya, energi primer begitu ya, dari air ya. Bendungan itu pemirsa ya. Di samping itu juga untuk mencegah terjadinya banjir ya. Bendungan itu biasanya dibuat kalau sering banjir itu waduk ya. Waduk itu semacam danau buatan begitu. Nah, kalau ini langsung ke laut ini Sungai Bengawan Solo ini. Dan untuk ikan yang berada di Sungai Bengawan Solo ini adalah sungai tawar ya, air tawar begitu ya. Itu banyak sekali ya jenis-jenis ikan sungai tawar itu. Misalnya apa? Ada mujair, ada ikan mas, ikan sepat, ikan gurami, kemudian dan lain-lain ya, banyak sekali pemirsa ya. Saya nggak begitu hafal ya. Kemudian ada lagi kalau di air laut kan ada ikan tongkol, tengiri, teri ya, paus, hiu, itu ikan laut. Kemudian ada namanya air yang setengah tawar setengah asin, itu namanya air payau. Itu ikan bandeng biasanya, bandeng ya. Nah, Sungai Bengawan Solo ini sangat vital sekali begitu. Termasuk kalau kita bicara pada masa dulu bisa untuk transportasi air ya. Artinya lebih mempercepat begitu dengan menggunakan perahu atau kapal begitu ya. Kalau di Sumatera ada Sungai Musi itu banyak kapal di sana, banyak perahu sebagai tempat wisata. Nah, kemudian juga di Kalimantan ada Sungai Kapuas ya. Kebetulan saya pernah menyusuri Sungai Kapuas itu di sepanjang kota Pontianak ya, Kalimantan Barat. Nah,
Sungai Bengawan Solo ini pemirsa, ini seringkali begitu ketika musim hujan debit airnya meningkat, dan satu hal yang harus diwaspadai yaitu banjir ya. Karena air ini selain membawa berkah begitu, tetapi ketika kelebihan kuantitas begitu, biasanya musim hujan begitu juga sering terjadi banjir begitu ya, yang mana tentu akan membuat kehidupan masyarakat menjadi abnormal alias tidak normal ya, ketika terjadi banjir menggenangi rumah, menggenangi halaman rumah, kemudian juga jalanan. Nah, ini harus diantisipasi khususnya terkait dengan menjaga kebersihan ya. Ini lambang Kementerian Pekerjaan Umum ya. Kemudian ini ada Solo the Spirit of Java, jadi spiritnya Pulau Jawa. Jadi menjaga kebersihan ini penting ya, termasuk tidak hanya di darat tapi di perairan ya, termasuk di sungai seperti ini. Jangan buang sampah di sungai. Di beberapa kota di Jawa itu sampai jembatannya itu dibuat pagar begitu ya, supaya masyarakat tidak buang sampah secara sembarangan. Kenapa harus dibuat pagar? Karena kesadaran masyarakatnya masih rendah. Kalau sudah tinggi tentu tidak perlu itu pagar itu. Artinya itu kan sifatnya memaksa seperti itu. Jadi kalau kita bicara ukuran Indonesia ini negara maju atau bukan, itu tidak hanya bisa dari indikator ekonomi misalnya, pendapatan per kapita, pendapatan domestik bruto, pendapatan domestik regional bruto, kemudian juga bagaimana pertumbuhan ekonomi berapa persen. Indikator-indikator itu kuantitatif sifatnya, tapi yang bersifat kualitatif sifatnya lebih kepada termasuk perilaku masyarakat, saya kira budaya ya. Jadi kesadaran untuk menjaga kebersihan, kesadaran untuk menjaga harmoni begitu ya antar sesama, ini menjadi sangat penting sekali untuk menjadi indikator sebuah negara maju. Kalau Indonesia ingin negara maju, nah ini ada semacam keris ya ini Mas ya, bentuk keris begitu yang membentang di Sungai Bengawan Solo. Ada tali begitu ya yang mengait di jembatan begitu ya. Nah, saya melihat masyarakat di Surakarta ini sangat guyup sekali begitu, sangat ramah begitu ya, dan memang ini harus dipertahankan begitu ya. Khususnya kalau kita bicara Solo atau Surakarta ini kan satu kota yang termasuk kota budaya ya, selain Yogyakarta tentu. Karena ini adalah termasuk pecahan ya, atau bagian dari kerajaan Mataram Islam dulu yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Sutowijoyo begitu ya, putra dari Ki Ageng Pemanahan, kemudian turun kepada Prabu Hanyokroowati atau Mas Jolang, kemudian Sultan Agung Haryokrokusumo ya. Kemudian setelah itu digantikan oleh Amangkurat 1, 2, 3, 4, Perjanjian Giyanti pecah jadi 2 ya. Di Surakarta Solo ini diperintah Paku Buwono, sedangkan di Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono begitu. Di sini juga ada Kadipaten Mangkunegaran, di Jogja ada Kadipaten Pakualaman. Nah, kembali ke Bengawan Solo pemirsa. Mengapa dinamakan Bengawan Solo? Solo ini sesungguhnya nama yang tidak resmi ya. Nama resminya adalah Kota Surakarta. Jadi pemerintah Kota Surakarta, wali kota Surakarta, bukan wali kota Solo. Cuman lebih familiar memang Solo ya. Dan kita tahu Karesidenan Solo ini termasuk ada Karanganyar, Sragen, ada Wonogiri, kemudian Boyolali, kemudian kota Surakarta ini sendiri ya. Nah, terus mana lagi pemirsa? Sudah ya. Nah, jadi Solo begitu ya, Surakarta, ada juga daerah namanya Kartasura begitu, dulu keraton begitu ya. Kalau berdirinya kerajaan Mataram Islam pertama dulu di Kota Gede, kemudian setelah itu pindah ke Keraton Karta ya pada masa Sultan Agung, kemudian pada masa Amangkurat I pindah ke Pleret, nah sampai Perjanjian Giyanti itu. Nah, ini sungai yang harus dijaga kebersihannya, kelestariannya, karena ini air sumber kehidupan. Di banyak negara yang tidak ada air itu masyarakatnya hidup secara tidak normal ya pemirsa. Kalau kita bicara sungai ini penting sekali ya. Di Mesir ada Sungai Nil misalnya, terus kemudian Sungai Mekong di mana itu? Laos ya, Laos atau Vietnam itu ya. Nah itu, jadi penting sekali. Kemudian di Cina juga ya, ada Sungai Yangtze misalnya. Kemudian ada Sungai Gangga ya di India yang dikenal disucikan oleh masyarakat Hindu begitu. Nah, sekali lagi kita berharap sungai-sungai ini tetap terjaga, keseimbangan alam, ekosistem ya, khususnya
makhluk-makhluk yang ada di air tawar ini begitu harus memberikan berkah ini air ini, jangan memberikan bencana begitu. Dan ini sekali lagi tergantung kepada manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekedar mengisi waktu. Saya ingin menyapa pemirsa channel Bung Lutfi Official. Mudah-mudahan Anda sehat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.